warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rahasia Blogger Channel. Ya, di video kali ini saya akan share tentang Web 2.0 ya. Web 2.0 ini tempat bisa jadi backlink, bisa jadi blog beneran juga kalau teman-teman mau promosi produk, promosi web dan sebagainya ya. Berbagai macam keperluan. Mungkin teman-teman udah nggak familiar ya dengan WordPress.com, pasti sering lihat ya di mana-mana. Jadi bla bla bla.wordpress.com, nah itu kan bisa jadi blog tuh ya, sama kayak blogspot modelnya ya. Cuman kalau pakai wordpress.com doang kan kayaknya udah pasaran banget, udah terlalu banyak orang yang pakai bla 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 wordpress.com. Sebenarnya WordPress sendiri ini, di wordpress.com yang gratisan ini kita bisa bikin dengan ekstensi yang macam-macam loh teman-teman. Ini nggak banyak orang yang tahu ya. Jadi ini bisa dimanfaatin buat yang tadi saya bilang ya, buat dummy blog lah, parasite atau apa sebutannya, maupun nulis beneran ya. Jadi kita nggak tergantung dengan ekstensi domain wordpress.com. Dan ini pasti bisa jadi backlink teman-teman. Jadi backlink yang banyak variasinya. Jadi cocok banget nih buat teman-teman yang pengen nambah power untuk webnya biar bisa ngerank ya. Kita masuk ke wordpress.com nih teman-teman. Jadi berhubung kita pengen bikin web 2.0 ya, tentunya kita harus punya artikel ya. Jadi artikelnya biasa yang berhubungan dengan target backlink teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya backlink banyak, salah satu keunggulannya gini teman-teman. Saya tuh sering ya dapat email terutama dari orang-orang luar negeri ya. Misalnya kita bikin web berbahasa Inggris ya, mereka itu pada pengen guest post ke blog kita karena dianggap blog kita tuh backlinknya udah oke gitu, secara visitor mungkin dia intip-intip udah bagus, itu akan banyak tawaran teman-teman. Bahkan yang nggak ada visitor pun tapi backlinknya banyak gitu, mereka tuh pada minat loh untuk naruh backlink di tempat kita. Dan harganya kalau dari luar itu lumayan juga ya menurut saya, antara mungkin ada yang $30, 70, tapi 100 sih, rata-rata 100 ke atas ya kalau misalnya web-web besar yang nawar ya. $100 artikel dari mereka, gambar dari mereka, mereka cuma pengen taruh link atau pengen promosi apalah sebagainya ya. Jadi ya kayak semacam mereka pengen endorse di kita gitu ya, kurang lebihnya sih begitu. Dan itu nggak satu dua, dan banyak juga agensi-agensi ya, terutama nih agensi di luar negeri kan banyak agensi SEO. Mereka pada nyari blog-blog atau web-web yang udah kuat ya secara backlink, secara visitornya gitu, dan rank-rank di Google-nya udah pada kuat. Mereka banyak yang nyari. Tapi dari pengalaman saya, yang ada blog saya yang cuma ya visitornya masih kehitungan jari lah, blog baru juga nggak lama lah, belum ada setahun gitu, visitornya juga belum banyak, tapi udah saya suntik backlink dikit-dikit gitu. Itu lumayan juga teman-teman. Jadi istilahnya kalau mereka itu kan patokannya pakai Ahref ya biasanya ya, pakai Ahref yang DRUR itu, atau ya DAPA juga sih. Cuma kebanyakan kalau orang-orang bule itu nawarnya dia pakai metrik Ahref sih. Jadi mereka kalau ngelihat DRUR kita bagus, mereka mau tuh ngepost. Dan harganya sih sebenarnya disesuaikan. Misalnya DRUR masih di bawah 20, mungkin dia ya tawarannya masih $30-40 gitu. Cuma kalau yang udah bagus gitu, udah di atas 30, biasanya ada yang berani bayar sampai $100 ke atas sih. Begitupun sebaliknya, misalnya kita pengen guest post ke web-web orang luar ya, mereka tuh rata-rata nawarnya juga masang harganya nggak kira-kira, kadang-kadang $400 sampai $1000 lebih gitu. Cuman kalau dari sisi kitanya kan, misalnya orang luar pengen masang di kita kan, masang backlink di kita ya lumayan kan, itu bisa jadi masukan juga. Nah itu keunggulannya teman-teman kalau web atau blognya punya backlink yang cukup oke ya. Backlink yang oke maksud saya ya yang berkualitas ya. Cuma yang ini juga yang referring domainnya udah banyak, artinya dia bervariasi, nggak cuma dari satu web doang backlinknya gitu. Dari banyak variasi referring domain itu akan lebih berpotensi sih menurut saya.
lagi teman-teman ya. Saya juga punya pengalaman, ada sih 2 kali yang dari menurut saya webnya oke banget ya, dari luar negeri ya. Satu dari CapCut ya, mungkin teman-teman tahu ya, CapCut itu aplikasi buat edit video, dan Canva pernah juga, Canva untuk guest post di tempat saya. Cuma kalau harga si Canva ini berapa lupa deh saya waktu itu, tapi lumayan sih, tawarannya lumayan ya, bagus ya, artikel dari dia, terus gambarnya dari dia, saya mah tinggal ngepost doang gitu di blog. Nah itu. Terus lagi dari CapCut juga lumayan gede ya, lumayan gede deh itu tuh hitungannya, cuma nggak sampai $100 sih waktu itu. Itu makanya teman-teman ya, jadi kalau teman-teman punya web atau punya blog, dirawat baik-baik, disiram backlink terus menerus gitu ya, efeknya sebenarnya bukan cuma buat rank, tapi banyak akan ada tawaran-tawaran opportunity semacam kayak gitu ya. Dari dalam negeri juga ada sih, cuma kalau dari dalam negeri biasanya kalau tergantung sih ya, mereka nawarnya ada yang 100, 200, 300, 400 gitu, macem-macem ya, tergantung juga. Tapi setahu saya itu buat jadi masukan kita bagus gitu. Dan juga kalau kita punya link keluar ya, external link itu nggak bikin jelek web kita kok, nggak bikin buruk. Kecuali misalnya teman-teman punya web tentang jasa apa ya, misalnya jasa cutting stiker gitu ya, cutting stiker, terus yang mau guest post ke web kita, itu kompetitor teman-teman juga yang cutting stiker juga ya. Kalau menurut saya sih jangan kalau kayak gitu, karena itu kan kompetitor kita sendiri, malah bersaing ya. Sebaiknya jangan kalau yang kayak gitu. Tapi kalau yang lain-lain gitu, yang masih nyerempet-nyerempet, misalnya cutting stiker tuh apa ya, inilah banner advertising gitu ya, mau masang di kita, nah itu masih boleh sih ya, masih berhubungan sama advertising, cuma agak berbeda ya ininya, apa tuh, itemnya gitu, itu masih oke. Jadi gitu teman-teman ya. Oke, sorry intronya lama, tapi ya ini mudah-mudahan bisa nambah wawasan dan motivasi teman-teman juga ya, buat terus kembangin webnya dengan baik gitu. Oke, langsung aja teman-teman ya, kita ke get started. Kita bikin akunnya pakai akun Google aja ya. Jadi kalau teman-teman browsernya udah connect ke Google, lebih enak ya, kita continue with Google aja. Kita udah masuk ya teman-teman ya. Nah di sini nih yang bedanya nih. Jadi biasanya kan kita cari nama blog, misalnya apa ya, Asia blogger WordPress atau apa gitu ya. Nanti di sini muncul nih. Kan rata-rata mungkin begini ya, .wordpress.com ya. Kita itu bisa bikin beda teman-teman. Jadi di sini nih kuncinya nih. Nah tuh, kita bisa pakai .art.blog. Jadi ini ekstensi .blog ya, art blog, business blog, art blog, code blog. Ini cocok banget nih teman-teman punya blog atau web otomotif, bisa pakai .car blog yang masih nyambung gitu. Code blog, data, desain, family ini semua nih. Teman-teman bisa screenshot aja nih ya, kalau pengen lihat nih apa aja yang bisa dibikin dari sini. Misalnya saya pakai ini ya, puisi nih, poetry blog lah umpamanya ya. Kita contohnya pakai ini aja nih. Kita bikin rahasia blogger, terus kita bikin .putri.blog gitu. Nah, kita ke bawah cari. Kalau nggak ada begini nih teman-teman, ini kan nggak ada nih ekstensinya. Coba kita ganti deh namanya deh. Oke, kita tunggu. Nah kan ada kan rahasia.putri.blog, dan ini free teman-teman. Jadi tadi ya kalau misalnya nggak bisa rahasia blogger.putri.blog, mungkin udah kepake atau gimana saya nggak tahu. Cuma kita ganti aja nih namanya, ya kan. Ini tersedia nih. Coba kita coba yang lain ya. Misalnya food blog deh ya. Nah kalau teman-teman punya web tentang resep-resep masakan gitu, di backlink pakai .food.blog bagus deh. Maksudnya masih ini ya, masih relevan banget gitu. Atau pengen jadi nah tuh adanya ini ya,
rahasiafoods.food.blog. Saya coba pakai rahasia blogger ya. Oh nggak adanya ini dia sedianya. Emang kita nggak bisa punya pilihan banyak ya, malum gratisan, tapi ya oke lah ya. Nanti teman-teman ini bisa cari sendiri, cuma tadi saya suka di putri.blog aja ya, karena saya masih bisa pakai ekstensi ini nih, sebelumnya rahasia, jadi kan keren kan. Simpel banget, rahasia putri.blog. Nah oke ya, kita select yang ini teman-teman, kita continue. Nah kita ada pilihan ini, kita start with free aja. Ini kita skip aja teman-teman ya, kalau mau publish a blog ya terserah sih ya, ini cuman nih skip aja. Dia juga sebenarnya bisa bikin homepage nih di WordPress ini nih, bagus ya. Cuma saya karena pengen formatnya blog gitu, biasanya apa ya, inilah ya 2025 nih standar WordPress. Oke ya, kayak gini nih contohnya. Oke, stylenya bisa teman-teman pilih. Ini teman-teman bisa kulik sendiri ya, jadi biar teman-teman tahu juga kalau udah ngulik mau bagaimana modelnya. Dan bagusnya lagi, satu akun WordPress ini bisa buat banyak blog dengan ekstensi yang berbeda-beda tadi. Jadi dalam satu akun teman-teman bisa buat ya paling nggak segini blog dah nih, banyak banget nih. Ini udah jadi berapa backlink tuh kalau masing-masing teman-teman rajin ya bikinnya ya. Dan bisa dipakai berkali-kali. Misalnya yang tadi ya .putri.blog ini bisa dipakai buat ngepost berulang kali, foto blog berulang kali gitu. Mantap teman-teman. Bisa jadi banyak nih teman-teman dapat variasi backlink. Dan ini beda-beda ekstensinya nih, nggak masuk wordpress.com nih, berdiri sendiri nih domain-domain ini nih. Indeksnya nanti beda-beda nih, lumayan kan teman-teman. Dan ini nggak gampang di banned, itu yang saya suka sama WordPress tuh, nggak gampang di banned, kecuali teman-teman naro externaling terlalu banyak dalam satu halaman ya. Misalnya naro 50, 100 dalam satu halaman, nah itu saya pernah tuh ke banned tuh. Jadi dianggap spam, jangan terlalu banyak, pasang aja 3-4 gitu, satu artikel gitu 3-4 link keluar, oke lah. Nah kalau udah masuk kita ini give site name, kita bisa nih ke sini ya, karena pengen namain website kita. Kita umpamanya tadi kan rahasia ya, biar seragam ya, rahasia putri blog ya, rahasia jadi nama situsnya. Tagline-nya inilah ya, apa ya terserah teman-teman ya tagline itu. Icon silakan teman-teman upload icon favicon ya, dia kalau di kayak di blogger tuh favicon 512 pixel gitu. Time zone ya bebas ya, ini aja sih teman-teman yang penting. Nah site language nih, kalau teman-teman fokusnya atau blognya atau pengen nge-backlink bahasa Indonesia, pakainya ID aja ya teman-teman ya, ID ini bahasa Indonesia. Soalnya nanti site language ini mempengaruhi ini juga, apa, struktur HTML-nya, bahasa HTML-nya. Kalau misalnya teman-teman pakai English umpamanya ya, dia biasanya ranknya kurang bagus untuk Google Search Indonesia gitu. Tapi ini kayak geotargeting tuh, jadi dia otomatis gitu. Nah dan struktur HTML tuh mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi geotargeting. Kalau dulu kan kita kan di Google Search Console tuh targetingnya manual ya, kita mesti ngeset sendiri. Tapi kalau sekarang kan udah otomatis ya, Google sendiri yang menentukan geotargeting. Nah dan salah satu indikator untuk geotargeting itu ya bahasa HTML-nya. Jadi teman-teman nih site language-nya disesuaikan ya, kita save change. Nah ini udah di save ya, cuma ini belum publish ya teman-teman ya. Terus yang penting lagi ini setting standar lah ya. Ini terserah, reading ini nggak usah ya, nggak usah diapa-apain, ini biarin aja. Soalnya ini kan buat jadi parasite ya. Ini static page bisa nih kalau teman-teman buat homepage pakai static page. Kalau pengen formatnya kayak blog aja pakai latest post ya. Kita mau terserah nih di homepage-nya mau
full apa excerpt aja ya umpamanya. Kita launch site nih, bisa di launching ya, tapi ntar dulu deh kita setting dulu sebelum launching ya. Terus ke discussion nih. Nah ini di sini yang penting nih teman-teman, ini ping back trackback nih udah nggak zaman sih, ini dimatiin aja nih ya. Jadi ini terus biar nggak di spam nih, komennya matiin aja. Tapi kalau teman-teman mau nulis beneran ya sebagai blogger gitu ya, blogger casual seperti zaman dahulu ya, aktifin aja teman-teman, jadi biar ada interaktif ya. Tapi kalau saya sih untuk zaman sekarang udah nggak suka sih pakai komen-komen gini, gampang banget di spam nanti yang masuk. Ini uncheck aja ya, uncheck semua. Oke, ini di save change langsung. Di WordPress ORG juga sama aja nih kayak gini nih settingannya ya, nggak jauh lah. Media sharing, ini oke udah. Terus kita ke ini nih teman-teman, Alpos ya, biasanya dia bawa tuh kan udah ada post bawaannya ya. Ini kita ini aja ya, kita ke centang yang atas ini, kita move to trash aja ya, karena kita nggak perlu postingan defaultnya. Soalnya kalau ke posting nanti ke index semua nih, ini aneh nih. Oke, kalau udah kita ke page-nya nih. Page-nya juga ada nih bawaannya. About ya, teman-teman bisa edit sih about-nya ya. Tentang web, tapi nggak mau saya tampilin dulu lah. Kita move to trash. Tapi kalau teman-teman tampilin lebih baik sih about. Sekarang kita bisa launching ya. Nah, ini nih di reading ya teman-teman ya, setting reading, kita launch site ya. Kalau nggak launch dia nggak bakal tampil nanti. Oke. Ini kita ke bawah terus, kita skip purchase saja. Kita keep this plan ya. Sorry ya teman-teman, tutorial kali ini panjang banget, tapi mudah-mudahan teman-teman gak bosan sih ya. Oke ya, ini udah, artinya situs kita udah launching ya. Coba nih kita ke lambang ini nih, lambang rumah, visit site. Link ini tap aja. Ya ini udah jadi nih sebenarnya teman-teman. Ini nih nanti nih teman-teman bisa set nih di temnya nih ya. Saya nggak mau demoin untuk ngebenahin ininya, tapi teman-teman nanti bisa kulik-kulik sendiri di appearance-nya ya. Nah, di themes gitu, tem kita mana ini kan aktif di editor, kita bisa edit sendiri sebenarnya nih. Untuk footernya ini tinggal dihilangin aja. Kalau teman-teman udah biasa pakai WordPress, udah familiar lah sama inilah. Nah, desainnya kan ada tuh ya. Ininya bisa kita hapus nanti. Teman-teman coba-coba aja ya sendiri ya. Gitu. Saya mah cuma nyontohin ngepost sampai ngepost aja. Oke, kita langsung aja ke post ya teman-teman ya. Kita bisa pakai ini nih post atau di Alpos, add post ya. Bisa juga bebas. Oke, kita udah sampai ya di sini. Sama kan interface-nya kayak WordPress, ORG sama. Saya udah buat ya ini ya artikelnya, misalnya judulnya ini. Kita edit terus. Problem ke copy. Artikel ini teman-teman samain sama target backlink teman-teman ya. Misalnya teman-teman punya web otomotif atau jual beli mobil gitu ya, artikelnya tentang mobil-mobil lah ya, itu kan lebih nyambung, lebih relevan. Dan kalau backlink yang relevan itu bagus. Feature image kita bisa generate with AI. Nah ini bagusan yang saya suka nih dari WordPress. Sekarang WordPress tuh sebenarnya banyak kemajuannya ya dibanding blogger ya, blogspot ya. Bukan saya ngebanding-bandingin, tapi emang kenyataannya gitu sih. Kita lagi create image ya pakai AI nya si WordPress, kadang suka error juga sih. Ini nih ya hasilnya ya, oke lah ya.
fitur image, teman-teman juga bisa ya buat di sini ya. Kita enter misalnya nih lambang tambah image gitu. Jadi teman-teman kalau mau dari blogger hijrah ke WordPress bisa belajar di wordpress.com juga bisa ya, atau mau nge-hosting di wordpress.com juga bisa, karena beda nih WordPress ORG sama .com. WordPress.com mahal, kalau ORG kita bisa sewa sendiri gitu, kita bisa install sendiri gratis gitu. Cuma kalau yang .com mahal premiumnya. Kita umpamanya saya pengen naruh anchor text rahasia blogger ya. Ini lupa nih, kayaknya saya udah pernah nyontohin deh dulu deh ya, yang banyak link WordPress ini deh ya, kalau nggak salah dulu. Tapi udahlah, udah tanggung ya. Misalnya saya taruh di sini deh ya, kira-kira gitulah ya. Linknya link tujuan saya ini, oke, home-nya channel YouTube, kita blok, ini lambang link. Paste di sini, enter. Jadi deh, jadi link teman-teman. Kita tinggal tata aja ya. Jadi kalau bisa sih sebenarnya bagusnya web dummy itu atau web 2.0 ya untuk backlink. Jadi kan seperti blog biasa gitu, blog sesungguhnya gitu, yang update, yang punya kategori, punya teks gitu ya, kayak web-web umumnya aja gitu. Kategorinya misalnya ini apa ya? Ya digital lah ya. Sumpamanya begitu ya. Kategori teks, teksnya YouTube, terus digital. Jadi gini teman-teman, kalau saya biasanya apapun yang udah ada di kategori nggak saya masukin lagi ke tag. Tag itu sebenarnya kayak apa ya, mini kategori gitu. Kalau kategori garis besarnya gitu, tag ini lebih kecil-kecilnya lagi, sub-subnya lagi gitu, kurang lebih gitu lah. Ini terserah ya, tag mau teman-teman buat berapa aja. Kalau udah kita publish teman-teman. Oke, kita view post, sudah jadi nih. Nah mantap. Oke ya, udah jadi teman-teman. Coba ya kita cek nih di metriknya. Tuh ya, yang Putri Blog ini 58 ya domain authority-nya, lumayan kan, bagus juga kan. Dan ini hasilnya tuh follow teman-teman. Kalau kita rela no follow juga bisa sebenarnya ya, terserah lah. Coba nih kita cek ya metrik yang lain ya, misalnya movie blog. Ini setahu saya bagus-bagus semua ini ekstensi domainnya. Saya senang pakainya. Tuh 54. Terus coba yang mana ya, family ya, family berapa? Family blog cocok untuk tentang parenting gitu, tentang apa ya, keluarga, bagus. 42 ya kan, fitness, wah 40 ya kan, bagus ini teman-teman. Jadi ntar teman-teman bisa cek-cek sendiri aja ya, itu ekstensi domainnya. Nah saya contohin lagi, kalau teman-teman mau buat blog lainnya ya, misalnya kita ke lambang ini nih, sites. Nah ini saya blur nih ya teman-teman. Nah, ini demo-demo yang udah pernah saya buat nih ya kan. Kita ke add new site, kita pakai wordpress.com. Nah kita tinggal buat lagi deh, misalnya fitness blog ya, kita cari step-stepnya sama aja, misalnya rahasia fitness blog. Ini tambahin titik ya teman-teman, jangan lupa. Ada nggak ada. Oke, coba rahasia blogger.
Oh ada nih rahasia fitness blog ya, ada, kita select. Caranya sama kayak tadi, jadi teman-teman bisa bikin banyak web ya di satu akun aja itu. Oke, saya juga nih di akun ini udah bikin banyak web juga nih ternyata ya gitu teman-teman. Jadi lumayan ya, ini bisa banyak blog teman-teman nih buat di sini nih, buat jadi backlink banyak banget nih. Dan ini nih contoh indeksnya nih. Nah kalau teman-teman mau tahu detailnya lagi nih ya, WordPress ini udah ngeluarin announcement tahun 2018. Wah, kita cek ya teman-teman ya. Nih, ini nih linknya teman-teman ya. Link announcementnya WordPress. Jadi fitur ini tuh di launching 2018, padahal udah lama tuh. Sama aja, saya juga ngopi dari sini kok. Tuh sama aja tuh. Ini yang bisa kita buat teman-teman, banyak banget kan. Oke deh, gitu aja teman-teman. Kepanjang juga, udah capek juga nih saya ngomong ya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sorry kalau kepanjangan. Nah, yang pengen jasa backlink bisa hubungi saya, keterangannya ada di deskripsi. Atau teman-teman mau maintenance website teman-teman yang nggak sempat untuk perusahaan atau perorangan, silahkan aja bisa hubungi saya. Nomor saya ada di deskripsi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.